Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran di buku ESPS Bahasa Indonesia pada halaman 32. Di halaman 32, perhatikan di bukunya pada bagian B yaitu menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Kita di halaman 32 ini kita akan menyajikan hasil informasi, ya, mengambil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ustadz lingkari, ya. Kalimat efektif berarti kalimat yang dibuat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimat efektif harus jelas dan mudah dimengerti. Nah, kemudian di sini Ustadz langsung ringkas saja, ya. Di sini ada teks, ya. Di sini ada teks. Menyublim, ya, teks tentang menyublim. Apa itu menyublim? Nah, nanti anak-anak bisa melihat atau sekalian membaca di halaman 32 ini, ya, teks yang sudah Ustadz garis bawahi ini. Nah, di sini sudah ada teks, ya. Tugasnya, perhatikan di sini. Di sini sudah ada jawaban hasil dari penyajian tersebut. Kita hanya disuruh membaca kembali. Bacalah paragraf berikut dan perhatikan ide pokok serta informasi penting di dalamnya. Nah, seperti sebelumnya kita pernah juga menyajikan hasil wawancara. Sekarang kita menyajikan hasil, ya, hasil tentang informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini teksnya sudah ada. Kemudian di halaman 33 ada jawabannya, ya. Ada jawabannya. Ide pokok paragraf tersebut, ya. Ingat, ide pokok itu terletak pada awal paragraf. Pada awal paragraf, ya. Nah, di sini awal paragraf sampai dengan titik. Ide pokok paragraf tersebut yaitu perubahan wujud benda dari wujud padat disebut menyublim. Nah, itu dia menyublim. Menyublim itu perubahan wujud benda dari wujud benda, ya, wujud padat, ya, menjadi gas. Di sini ada teksnya. Nah, itu disebut menyublim. Berikut beberapa informasi penting dalam paragraf tersebut. Nah, ini contoh dari menyajikan hasil informasi. Ini contohnya. Nah, nanti anak-anak bisa melihat, ya, ide pokok paragraf tersebut ditulis. Ya, ini sudah ada contohnya dari teks halaman 32.
Informasi penting dalam paragraf tersebut yaitu yang A, proses menyublim. Ya, proses menyublim ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang B, contoh proses menyublim yaitu pada kamper yang digantung di dalam lemari pakaian seperti pewangi ya, pewangi yang padat ya, padat, kemudian digantung di lemari pakaian agar wangi. Kemudian lama kelamaan kamper itu hilang atau sudah mengecil. Di poin C, setelah beberapa hari kamper mengecil dan kemudian hilang karena berubah menjadi gas. Kemudian yang D, gas dari kamper membuat baju menjadi wangi. Nah, itu menyajikan hasil informasi tentang perubahan wujud benda. Di sini ya sudah ada tugasnya. Ya, menyajikan informasi dari cerita yang dibaca. Nah, yang dibaca ini ya, buatlah kelompok dengan 2 orang temanmu. Nah, karena tidak memungkinkan maka kita tidak menggunakan ini. Kita langsung menggunakan poin 2. Bacalah cerita berikut. Nah, di sini kita akan membaca nanti cerita tersebut. Judulnya Penerang Saat Mati Lampu. Penerang saat mati lampu. Dibaca teksnya sampai di halaman 34, ada sambungannya. Kemudian di sini ya, poin 3. Tuliskan ide pokok. Nah, ide pokok itu terletak di awal paragraf. Dan informasi penting dari cerita Rudi ke dalam tabel tersebut. Nah, berdiskusilah dengan anggota kelompokmu. Nah, di sini berdiskusinya bisa dengan keluarga di rumah, ya, atau dengan ibu atau bapak di rumah. Karena tidak memungkinkan dengan temannya, maka bisa dengan anggota keluarga. Paragraf. Nah, di sini sudah ada memberikan contoh paragraf yang pertama. Ide pokoknya apa? Paragraf yang pertama. Perhatikan di sini. Saat sedang makan, ya. Saat sedang makan malam bersama adik dan kedua orang tuanya, tiba-tiba lampu di rumah Rudi padam. Nah, bisa ditulis jika tidak muat ya di buku paketnya, bisa menulis ya seperti kotak ini, ditulis ke buku tulis. Bisa di buku tulis. Jadi tidak harus di buku ya, tapi jika cukup maka bisa di buku saja, buku paket. Jika tidak cukup bisa di buku tulis. Nah, kemudian itu saja yang dari Ustadz ya, yang 5, 6, 7 tidak dikerjakan ya. Cukup poin 3 saja yang menuliskan ide pokok dan informasi penting dari cerita Rudi ke dalam tabel berikut. Berdiskusilah dengan anggota keluargamu. Nah, alhamdulillah kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.